Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1479, Mayat Kuno Blackwater muncul. Saat tokoh-tokoh kuat di dunia kuno terkejut dan berspekulasi, seluruh ruang danau kematian bermandikan cahaya merah keemasan dari dua cincin surgawi berusia 90 juta tahun milik Yang Xiaotian. Di bawah kekuatan dua cincin surgawi agung, semua aura kematian di sekitarnya terhapus. Bahkan racun miasma dan energi yin yang telah ada selama bertahun-tahun di danau kematian pun lenyap sepenuhnya. Cahaya merah keemasan yang saling terkait dari dua cincin surgawi agung Yang Xiaotian begitu cemerlang, begitu menggetarkan jiwa. Orang dapat melihat kekuatan Blue Flame Phoenix dan Chaos Nine Sacred Dragon menyatu, kekuatan surgawi tak tertandingi yang menguasai surga. Suara auman naga dan teriakan burung Phoenix bergema tiada henti. Bergetar melalui lapisan ruang, Meng Bingsui dan Zi Yiteng menyaksikan dengan kagum saat sosok Blue Flame Phoenix dan Chaos Nine Sacred Dragon mengaburkan Vault of Heaven. Kekuatan dua jiwa binatang agung menelan segalanya, melonjak tanpa henti hingga ke ujung surga. Sekarang, bahkan seorang dominator pun hanyalah seekor semut di hadapan Yang Mulia. Gumam Zi Yiteng. Kekuatan dua cincin surgawi berusia 90 juta tahun itu begitu hebat, dengan yang satu berusia hampir 100 juta tahun, sehingga bahkan banyak dominator kemungkinan tidak akan mampu menahan serangan dari Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dengan mudah dapat menghancurkan banyak ahli alam dominasi. Namun Yang Xiaotian hanya berada di alam leluhur surgawi. Alam leluhur surgawi bagaikan seekor semut di hadapan seorang dominator, tetapi sekarang, sang dominator adalah semut di hadapan Yang Xiaotian, segalanya telah terbalik. Untuk waktu yang lama, Yang Xiaotian akhirnya menarik dua cincin surgawi agung ke dalam tubuhnya. Hanya ketika dua cincin surgawi agung ditarik kembali, langit dan bumi kembali normal. Bahkan Zi Yiteng merasakan kelegaan pada tubuhnya. Sebelumnya, kehadiran dua cincin surgawi agung Yang Xiaotian bahkan membuat orang sepertinya merasa tidak nyaman. Setelah menarik kembali dua cincin surgawi agung, Yang Xiaotian berlatih teknik kultivasinya selama sehari sebelum berhenti. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam tertinggi, ia ingin berkultivasi selama beberapa hari lagi, menyempurnakan kekuatan surgawinya agar lebih murni sebelum melakukan terobosan. Yang Xiaotian mengeluarkan jimat pesan, menemukan pesan dari Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming, yang segera dibukanya. Seperti yang diharapkan, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming telah menemukan lokasi pasti dari api surgawi Chaos Xuanming. Negara kuno Blackwater, baca Yang Xiaotian. Api surgawi Chaos Xuanming berada di negara kuno Blackwater di tanah suci Greenfall. Pada saat yang sama, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga telah mengirimkan beberapa informasi yang dikumpulkan tentang negara kuno air hitam kepada Yang Xiaotian. Namun, dalam jimat pesan, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming menyebutkan bahwa baru-baru ini Akademi Suci Kuno juga sedang mencari api surgawi Chaos Xuanming, dan mereka juga mengetahui bahwa Raja Iblis Yin yang telah muncul dan datang ke dunia kuno. Oh, Raja Iblis Yin Yang. Yang Xiaotian sangat gembira setelah mengetahui kemunculan dan kedatangan Raja Iblis Yin Yang di dunia kuno. Sebelumnya, dia takut akan kemunculan Raja Iblis Yin Yang, tetapi sekarang setelah kekuatan Master Ding dan Meng Bingsui pulih, dia malah berharap Raja Iblis Yin Yang akan muncul. Yang Xiaotian segera mengeluarkan jimat pesan, mengirimkan balasan kepada Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming, meminta mereka untuk terus menyelidiki keberadaan dan berita tentang Raja Iblis Yin Yang. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengirimkan jimat pesan kepada Meng Zongcheng, kepala keluarga Meng, untuk meminta bantuan. Setelah mengirimkan jimat pesan, Yang Xiaotian berbagi berita tentang kemunculan dan kedatangan Raja Iblis Yin Yang di dunia kuno kepada Zi Yiteng dan Meng Bingsui. Zi Yiteng terkejut mendengar kemunculan Raja Iblis Yin Yang, lalu berkata, mungkinkah Raja Iblis Yin Yang datang ke dunia kuno untuk Yang Mulia? Lagi pula, pasukan klan Iblis Yin Yang yang menyerbu domain Dao dimusnahkan oleh Yang Xiaotian, dan Yang Xiaotian membunuh anak Iblis Yin Yang, dengan zirah surgawi Yin yang masih dalam kepemilikannya. Yang Xiaotian mengangguk, mungkin Raja Iblis Yin Yang benar-benar datang untuknya. Namun, kekuatan di sekitarnya sekarang jauh melampaui apa yang ada di domain pedang. Jika Raja Iblis Yin Yang datang mencarinya, itu akan lebih baik lagi, sehingga ia tidak perlu repot-repot mencari Raja Iblis Yin Yang sendiri. Ayo kita menuju ke tanah suci Greenfall, kata Yang Xiaotian sambil langsung berdiri. Begitu dia menaklukkan api surgawi Chaos Xuanming,
dia akan mampu memurnikan ramuan surgawi tingkat 13 kesengsaraan. Setelah menaklukkan Chaos Divine Fire yang lain, dia akan mampu memurnikan tingkat surgawi kesengsaraan ke-14. Saat itu, dia dapat menukar ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 dengan air suci Dao surgawi lapisan ke-6 dengan 4 Akademi Suci Agung. Sebelumnya, meskipun ia memperoleh cukup banyak air suci Dao surgawi lapisan ke-6 di kota ruang waktu, air itu hampir habis dikonsumsi oleh Master Ding selama pertempuran dengan naga suci kekacauan 9. Begitu dia berhasil menerobos ke alam tertinggi, dia masih membutuhkan air suci Dao surgawi lapisan ke-6 untuk mengolah tubuh surgawi Dao surgawi. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju ke tanah suci Greenfall. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian juga mulai memahami dan memadukan pedang Ki Dao surgawi dari pedang langit. Pedang langit merupakan pedang terdepan di antara 4 pedang Dewa Agung di alam Dao, dan satu dari 10 pedang Dewa teratas di alam bawah, yang mengandung ki pedang Dao surgawi yang jauh lebih kuat daripada pedang setan langit dan pedang dewa lainnya. Pedang Dao surgawi ki dalam pedang setan langit, pedang surgawi api surgawi, dan pedang surgawi suci tertinggi setara dengan kekuatan 2 prasasti pedang Dao surgawi, sedangkan pedang langit setara dengan 4. Sembari memahami dan memadukan pedang Ki Dao surgawi dari pedang langit, Yang Xiaotian melewati beberapa kota untuk membeli sejumlah besar material guna menyempurnakan pil pencerahan. Begitu dia berhasil menembus alam tertinggi, dia akan memurnikan pil pencerahan. Sementara itu, dia juga membeli sejumlah besi surgawi, menggunakan perjalanannya untuk menempa kembali zirah surgawi Yin Yang. Zirah surgawi Yin Yang yang ditempa ulang mengalami transformasi besar, Yang Xiaotian menyatukan material pedang Dao selama penempaan ulang, meningkatkan kekuatannya saat kemudian digerakkan oleh tubuh pedang primordialnya. Dalam perjalanan menuju tanah suci Greenfall, Yang Xiaotian tidak menyembunyikan gerakannya. Setelah tiba di tanah suci Greenfall, Yang Xiaotian dan kelompoknya langsung menuju ke negara kuno Blackwater. Namun, saat Yang Xiaotian melakukan perjalanan menuju negeri kuno Blackwater, ia melihat sekelompok ahli dari tanah suci Greenfall dan tanah suci di sekitarnya juga sedang menuju ke sana. Setelah bertanya, Yang Xiaotian mengetahui bahwa negeri kuno Blackwater telah menyaksikan kemunculan mayat kuno Blackwater, dan jumlahnya pun sangat banyak. Mayat kuno Blackwater. Zi Teng sangat terkejut mendengarnya, mayat kuno Blackwater benar-benar telah keluar. Blackwater Ancient Country memiliki air hitam tak terbatas, dan begitu mayat-mayat kuno di dalamnya muncul, hal itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Hampir 1 juta tahun yang lalu, mayat-mayat kuno dari negara kuno Blackwater muncul dari air hitam, melepaskan pertumpahan darah deras yang menyebabkan dunia kuno menjadi kacau. Akhirnya, dibutuhkan kekuatan gabungan dari tentara 4 dunia Institut Suci Agung untuk menumpas tentara mayat kuno dari negeri kuno Blackwater. Ya, mayat kuno air hitam telah muncul. Ekspresi seorang ahli keluarga yang dihentikan oleh Yang Xiaotian sangat muram, semua tanah suci utama kini mengumpulkan pasukan, menyerbu dari segala arah. Tidak pasti apakah mereka dapat ditekan. Lagi pula, dibutuhkan pasukan gabungan dari 4 dunia Institut Suci Agung saat itu untuk menumpas mereka. Jika mereka gagal menumpasnya sekarang, pasukan mayat kuno Blackwater akan keluar dari negeri kuno Blackwater, mendatangkan malapetaka dan membantai tanah suci Greenfall dan berpotensi seluruh dunia kuno. Selesai berbicara, sang ahli bergegas terbang menuju negeri kuno Blackwater. Dengan munculnya mayat kuno Blackwater, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, suara Zi Teng terdengar berat, sementara ia bertanya-tanya, dengan berbagai macam larangan yang ditetapkan oleh para ahli dari tanah suci utama di Blackwater saat itu, bagaimana pasukan mayat kuno Blackwater muncul. Bab 1480, itu Raja Mayat Air Hitam. Kerumunan itu saling bertukar pandang. Kecuali jika seseorang telah menghancurkan Great Eye Prohibition of Blackwater bertahun-tahun lalu dan melepaskan Blackwater Ancient Course. Siapa itu? Wajah Zi Teng menjadi gelap. Melepaskan Blackwater Ancient Course adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk tak memikirkan Raja Iblis Yin Yang. Raja Iblis Yin Yang tiba-tiba muncul, dan kemudian, setelah datang ke dunia kuno, mayat-mayat kuno dari negara kuno air hitam pun dilepaskan. Mungkinkah ini terlalu kebetulan? Untuk mematahkan larangan Great Eye yang dibuat oleh tokoh-tokoh kuat dari semua pihak saat itu bukanlah hal yang mudah, sangat sedikit orang di dunia saat ini yang mampu melakukannya. Dengan kekuatan Yin Yang Demon Lord, adalah mungkin untuk menghancurkan Great Eye Prohibition of Blackwater.
Jika itu benar-benar penguasa iblis Yin Yang, apa rencananya untuk melepaskan mayat kuno air hitam ini? Yang Xiao Tian dan yang lainnya mempercepat langkah mereka setelah mengetahui kemunculan mayat kuno air hitam, segera menuju ke negara kuno air hitam. Saat Yang Xiao Tian mendekati negeri kuno Blackwater, jumlah tokoh kuat yang ditemuinya meningkat. Jelas, berita tentang munculnya Blackwater Ancient Course telah menyebar, dan semakin banyak individu kuat datang untuk menawarkan dukungan. Akan tetapi, saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya hampir sampai di negeri kuno air hitam, mereka melihat para ahli terbang ketakutan, melarikan diri menuju negeri kuno air hitam. Raja Mayat Air Hitam telah muncul, semuanya lari. Raja Mayat Air Hitam. Mendengar hal ini, hati semua orang menjadi hancur. Raja Mayat Air Hitam, makhluk yang sangat menakutkan. Dahulu kala, bahkan ketika 4 Akademi Suci Agung mengirimkan para ahli mereka, mereka tidak dapat membunuh Raja Mayat Air Hitam. Bahkan leluhur Agung Mo Wuj dari Akademi Suci Dao Surgawi, bersama dengan leluhur Agung Akademi Suci lainnya, tidak dapat membunuh Raja Mayat Air Hitam, mereka hanya dapat memaksanya kembali ke air hitam yang tak terbatas. Bayangkan betapa kuatnya Raja Mayat Air Hitam itu. Siapakah leluhur Agung Mo Wuj dari Akademi Suci Dao Surgawi? Dia adalah raksasa dari dunia Institut Dao Surgawi, bahkan lebih perkasa dari penguasa segala kejahatan, 1 tingkat lebih kuat dari iblis segala iblis. Leluhur agung dari 4 Akademi Suci Agung mereka yang bersatu tidak dapat membunuh Raja Mayat Air Hitam. Sebelumnya dalam perjalanan, Yang Xiao Tian dan Zi Teng khawatir tentang munculnya Raja Mayat Air Hitam, dan ketakutan mereka terbukti benar. Raja Mayat Air Hitam telah muncul, tak seorang pun bisa menghentikannya. Lari, lari cepat. Beberapa ahli yang awalnya menuju untuk mendukung negeri kuno air hitam melarikan diri dengan panik. Bagaimanapun, Raja Mayat Air Hitam terlalu menakutkan, jauh melampaui apa yang dapat mereka tahan. Setelah mengetahui kemunculan Raja Mayat Air Hitam, Zi Teng melihat ke arah Yang Xiao Tian. Lanjutkan ke negeri kuno Blackwater, kata Yang Xiao Tian sambil menatap negeri kuno Blackwater dan berkata dengan serius. Api surgawi Chaos Xuanming berada di negara kuno Blackwater, apapun yang terjadi, ia harus memasuki negara kuno Blackwater untuk menaklukkan api surgawi Chaos Xuanming. Yang Xiao Tian dan kelompoknya terus terbang menuju negara kuno Blackwater. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu semakin banyak ahli yang melarikan diri. Mereka semua mati, semuanya mati. Mereka dicabik-cabik dan dilahap oleh mayat kuno Blackwater. Tak ada tulang tersisa. Seorang pakar yang melarikan diri dari negeri kuno Blackwater berteriak ketakutan. Dari ribuan pakar dari keluarganya yang memasuki negeri kuno Blackwater bersamanya, hanya dia yang berhasil melarikan diri. Di tengah kerumunan orang yang melarikan diri, Yang Xiao Tian dan kelompoknya akhirnya melihat sekilas perbatasan negara kuno Blackwater. Saat mereka tiba, sambil memandang ke depan, mereka melihat langit menjadi gelap, energi mayat membubung ke surga, sepenuhnya menutupi langit. Bahkan dari jauh, Yang Xiao Tian dan kelompoknya dapat mendengar jeritan mengerikan yang dikeluarkan oleh mayat kuno air hitam. Yang Xiao Tian dan kelompoknya mempertahankan kecepatan mereka saat mendekati perbatasan negara kuno Blackwater, di mana energi mayat gelap yang tak terbatas melonjak ke arah mereka seperti gelombang yang mengamuk. Energi mayat gelap ini adalah salah satu jenis energi mayat paling mengerikan di dunia. Energi ini dapat menggerogoti tubuh surgawi dan jiwa surgawi, dan setelah terkikis, tubuh tersebut secara bertahap menggelap, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, energi mayat gelap ini tidak dapat melukai Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Yang Xiao Tian bahkan tidak perlu melawannya, langsung melewati lapisan energi mayat gelap. Segera setelah melewati energi mayat gelap, mereka melihat pasukan Blackwater Ancient Course yang tak terbatas. Mayat kuno Blackwater semuanya membusuk, memancarkan energi mayat gelap yang busuk. Mata mereka berbinar kehijauan, mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung. Saat memasuki perbatasan negara kuno Blackwater, mayat kuno Blackwater yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan mencabik-cabik Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Yang Xiao Tian mempertahankan kecepatannya, dikelilingi oleh Chaos Primordial Dragon Divine Fire, menerobos masuk. Kemanapun dia lewat, semua mayat kuno Blackwater tertiup angin. Mayat kuno air hitam ini sangat sulit dibunuh, tetapi pada saat itu, mereka semua dibakar menjadi abu oleh api surgawi naga primordial kekacauan. Zi Teng juga tidak berubah ke wujud aslinya, melainkan langsung maju seperti itu. Dan Meng Bingsui melakukan hal yang sama. Meng Bingsui memancarkan cahaya biru es, maju ke depan,
membekukan semua mayat kuno air hitam dalam jarak beberapa mil di sekitarnya, mengubahnya menjadi pecahan es. Yang Xiaotian terbang ke depan sambil merasakan api surgawi Chaos Xuanming. Saat ini memiliki 6 api surgawi kekacauan yang besar, dia dapat merasakan api surgawi kekacauan Xuanming dalam jangkauan yang luas. Tidak peduli seberapa dalam api surgawi Chaos Xuanming disembunyikan, dia bisa menariknya keluar. Mereka harus segera menemukan Chaos Xuanming Divine Fire, karena Raja Mayat Air Hitam bisa muncul kapan saja. Namun saat mereka terbang maju, Yang Xiaotian tidak dapat merasakan api surgawi Chaos Xuanming. Saat mereka terus terbang maju, mayat kuno Blackwater yang mereka temui tumbuh semakin kuat. Mayat kuno Blackwater menyerang mereka tanpa henti. Yang Xiaotian tidak memanggil 2 cincin surgawi agung, tetapi menghunus 2 pedang naga besar. Pedang naga besar ini ditemukannya di dalam artefak surgawi luar angkasa milik mayat 9 naga suci kekacauan. Pedang naga besar menyerupai pedang melengkung yang besar, Yang Xiaotian terus mengiris leher mayat kuno air hitam ini. Satu demi satu, kepala mayat kuno melayang ke udara. Banyak artefak surgawi, ketika menyerang mayat kuno air hitam ini, terkorosi dan redup oleh air mayat di tubuh mereka, tetapi pedang naga besar tidak terpengaruh. Saat senja tiba, seluruh negeri kuno air hitam terjerumus dalam kegelapan, energi mayat begitu pekat seakan-akan mencekik, Yang Xiaotian dan rombongan tidak melihat apapun kecuali mayat kuno air hitam. Di dalam negara kuno itu, semua kota, semua gunung, bahkan sungai, dan bumi, seluruhnya dipenuhi oleh mayat kuno air hitam. Yang Xiaotian beserta rombongan tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat karena setiap sudut negeri kuno Blackwater dipenuhi mayat kuno Blackwater, tidak ada tempat untuk menetap atau beristirahat. Jadi, kelompok itu tidak punya pilihan selain terus bergerak. Menjelang malam, mayat kuno air hitam ini tumbuh semakin kuat dan memperoleh lebih banyak pertahanan, sehingga menjadi semakin buas. Selama perjalanan mereka, Yang Xiaotian dan kelompoknya tidak dapat menghitung berapa banyak mayat kuno air hitam yang telah mereka musnahkan, namun mayat kuno air hitam terus berlanjut tanpa henti. Tiba-tiba terdengar suara lolongan tajam dari kejauhan, memekakkan telinga. Bersamaan dengan lolongan melengking ini, aura mengerikan dengan cepat mendekati mereka. Itu Raja Mayat Air Hitam. Jelas, pembantaian mayat kuno Blackwater oleh kelompok itu telah menarik perhatian Raja Mayat Air Hitam. Bab 1481, Kekacauan Xuanming Api Surgawi. Merasakan aura mengerikan dari Raja Mayat Air Hitam, ekspresi Raja Ziyiteng berubah, dan dia segera berubah menjadi wujud sejati penopang langit, Yang mulia, Anda dan Nona Meng naiklah, kita harus pergi. Yang Xiaotian juga tahu tidak ada waktu yang terbuang dan segera terbang bersama Meng Bingsui ke punggung Raja Ziyiteng. Seketika, Raja Ziyiteng berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang melesat cepat, membawa Yang Xiaotian dan Meng Bingsui maju secepat kilat. Semua mayat kuno air hitam yang menghalangi jalan diterbangkan oleh wujud sejati pendukung langit milik Raja Ziyiteng. Dari jauh, ia tampak seperti gunung besar yang terus-menerus menerbangkan segerombolan belalang hitam. Akan tetapi, kecepatan Blackwater Course King luar biasa cepatnya, tanpa henti mendekati beberapa dari mereka. Melihat hal ini, Raja Ziyiteng membentangkan ke-14 sayapnya, cahaya melonjak saat kekuatan angin terus-menerus meningkatkannya, sementara Meng Bingsui juga menyerang dari belakang. Dunia biru es yang dibentuk oleh kekuatan dingin tertinggi terus membekukan mayat kuno air hitam di belakang, secara signifikan menghambat kecepatan Raja Mayat Air Hitam. Lagi pula, kekuatan Meng Bingsui saat ini tidak lebih lemah dari eksistensi seperti penguasa segala kejahatan. Namun, meski begitu, Raja Mayat Air Hitam masih terus menerobos lapisan dunia biru es, mengejar tanpa henti. Yang Xiaotian juga melambaikan tangannya, memadatkan jimat surgawi percepatan, dan menambahkannya ke Raja Ziyiteng. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tubuh pedang primordial, mengaduk semua susunan pedang di sekitarnya. Di bawah kekuatan tubuh pedang primordial Yang Xiaotian, susunan pedang tak terbatas dalam radius 10.000 mil terbangun, melepaskan gelombang demi gelombang ki pedang. Semua ki pedang ini dibombardir ke arah Raja Mayat Air Hitam. Saat Raja Ziyiteng terbang maju bersama semua orang, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan kekuatan yang familiar. Yang Xiaotian sangat gembira, kekuatan yang familiar ini persis seperti api surgawi kekacauan. Api surgawi Chaos Xuanming ada di depan, kata Yang Xiaotian kepada Raja Ziyiteng. Mendengar ini,
Raja Ziyiteng juga gembira dan terbang cepat bersama Yang Xiaotian dan Meng Bingsui ke arah yang disebutkan Yang Xiaotian. Di belakangnya, Raja Mayat Blackwater terus mendekat tanpa henti. Akhirnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya melihat rawa yang gelap. Dan api surgawi Chaos Xuanming berada di bawah rawa yang gelap. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan langsung menerobos rawa gelap bersama Raja Ziyiteng dan lainnya, memasuki dasar rawa gelap. Begitu mereka memasuki dasar, mereka tiba di sebuah ruang bawah tanah, dan di dasar ruang bawah tanah ini terdapat sebuah spatial transmission array raksasa. Susunan transmisi spasial ini membutuhkan kekuatan api surgawi kekacauan untuk mengaktifkannya, kata Master Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan segera mengalirkan kekuatan Chaos Sword Si Divine Fire ke dalam susunan itu. Seketika, susunan itu bersinar dengan cahaya, dan kekuatan ruang menyelimuti Yang Xiaotian dan yang lainnya. Tepat ketika kekuatan susunan itu menyelimuti Yang Xiaotian dan yang lainnya, tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan turun dari atas rawa. Kekuatan yang mengerikan itu meledakkan seluruh rawa ke udara. Kekuatan destruktif menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya. Ekspresi Raja Ziyiteng berubah, dan bersama Meng Bingsui dan Master Ding, mereka secara bersamaan menghadapi kekuatan itu. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar seperti langit berguncang. Tepat saat Raja Ziyiteng, Meng Bingsui, dan Master Ding didorong mundur, kekuatan luar angkasa melahap Yang Xiaotian dan yang lainnya ke koridor luar angkasa. Kekuatan destruktif menghancurkan segalanya di ruang bawah tanah rawa dengan kekuatan yang luar biasa. Termasuk susunan ruang angkasa di darat, yang juga hancur berkeping-keping. Saat susunan ruang angkasa itu hancur berantakan, koridor ruang angkasa mulai runtuh dengan kecepatan yang luar biasa. Jika koridor luar angkasa itu runtuh seluruhnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya akan terjebak di dalamnya. Seluruh tubuh Master Ding bersinar dengan kecemerlangan Dao Rune, dan di bawah pengaruh kekuatan Dao Rune, runtuhnya koridor ruang angkasa melambat. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki ruang api surgawi Chaos Xuanming, koridor ruang angkasa akhirnya runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, di atas rawa, muncullah sosok yang menjulang tinggi. Sosok ini memancarkan energi mayat gelap yang bergulir dengan aura yang luar biasa. Rawa itu telah hancur total, dan dengan sekejap, dia tiba di titik bawah tanah rawa tempat Yang Xiaotian dan yang lainnya telah mengaktifkan susunan ruang angkasa. Dia dengan dingin mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba mencakar kehampaan. Kekuatan cakar yang mengerikan menembus angkasa, terus-menerus menyerang ke arah tempat Yang Xiaotian dan yang lainnya berada di ruang api surgawi Chaos Xuanming. Begitu rombongan itu tiba di ruang api surgawi Chaos Xuanming, mereka melihat kekuatan cakar yang mengerikan menyambar ruang, semuanya terkejut. Perlu diketahui bahwa ketahanan spasialnya sangat besar, dan bahkan dengan kekuatan Meng Bingsui saat ini, dia tidak dapat menerobos dari rawa ke ruang api surgawi Chaos Xuanming. Namun Raja Mayat Blackwater berhasil melakukannya. Menyaksikan kekuatan cakar yang datang, Meng Bingsui dan Raja Ziyiteng secara bersamaan bertindak, membubarkan kekuatan cakar. Meskipun kekuatan Raja Mayat Air Hitam berhasil menembus, namun kekuatannya sangat dilemahkan oleh perlawanan spasial, sehingga tidak dapat melukai Yang Xiaotian dan yang lainnya. Yang Xiaotian memperhatikan, menarik pandangannya, dan melihat ke depan. Hanya untuk melihat api surgawi kekacauan hitam ungu yang besar tergantung di depan, itu adalah api surgawi kekacauan Xuanming. Yang Xiaotian terbang maju, menggunakan teknik pengendalian api, dan memadatkan rune api, menyerang api surgawi Chaos Xuanming, sementara Master Ding juga terbang, menekan api surgawi Chaos Xuanming untuk mencegahnya lolos. Api surgawi Chaos Xuanming melonjak dengan api ke langit, menelan Yang Xiaotian. Seketika, rasa sakit yang amat sangat itu kembali menjalar ke sekujur tubuhnya. Sementara itu, Meng Bingsui dan Raja Ziyiteng berhadapan dengan kekuatan cakar yang terus-menerus menembus dari Raja Mayat Air Hitam. Saat Yang Xiaotian berulang kali memadatkan rune api dan menyerang api surgawi Chaos Xuanming, dia memanggil dua cincin surgawi agung naga suci Chaos 9 dan Phoenix api biru. Di bawah kekuatan dua cincin surgawi agung, api surgawi Chaos Xuanming yang menyerang Yang Xiaotian hancur berkeping-keping. Bahkan api surgawi Chaos Xuanming yang menyelimuti dan menelan Yang Xiaotian pun terlontar dari tubuhnya. Rasa sakit luar biasa itu hilang sepenuhnya. Yang Xiaotian merasa gembira. Jika demikian, dengan dua cincin surgawi 90 juta tahun, mengumpulkan lebih banyak api surgawi kekacauan di masa mendatang tidak akan memerlukan penahanan rasa sakit yang tidak manusiawi. Tanpa rasa sakit luar biasa akibat terbakar oleh api surgawi Chaos Xuanming,
Yang Xiaotian merasa sangat ringan, tangannya terus melambai, saat rune api turun dari kehampaan seperti badai salju. Terlebih lagi, Yang Xiaotian menemukan bahwa di bawah tekanan kekuatan dua cincin surgawi 90 juta tahun, perlawanan api surgawi Chaos Xuanming melemah secara signifikan, dan hanya dalam 1 hari, rune api terintegrasi ke dalam api surgawi Chaos Xuanming. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian menaklukkan Chaos Sword Sea Divine Fire, butuh waktu lebih dari 10 hari agar Fire Rune bisa terintegrasi. Tapi sekarang, hanya sehari. Tanpa diduga, meringkas dua cincin surgawi 90 juta tahun menawarkan keuntungan seperti itu. Begitu rune api terintegrasi, itu berarti setengah dari kesuksesan. Yang Xiaotian terus-menerus memadatkan rune api, dan terus menyatukannya ke dalam api surgawi Chaos Xuanming. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Xiaotian merasakan adanya hubungan darah dengan api surgawi Chaos Xuanming. Yang Xiaotian tidak berhenti, terus memadatkan dan menyatukan rune api. Sesaat kemudian, dia berhenti, dan sambil berpikir, dia melihat api surgawi Chaos Xuanming terbang dengan patuh ke arahnya. Bab 1482, Alam Tertinggi. Meng Bingsui dan Raja Ziyiteng sangat gembira melihat Yang Xiaotian menaklukkan api surgawi Chaos Xuanming begitu cepat. Di bawah kendali Yang Xiaotian, api surgawi Chaos Xuanming berputar di sekelilingnya seperti naga surgawi hitam dan ungu. Yang Xiaotian merasakan kekuatan api surgawi Chaos Xuanming dan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan batinnya. Berhasil menaklukkan Chaos Xuanming Divine Fire berarti dia sekarang dapat memurnikan 13 ramuan Tribulation Heavenly Grade. Sekarang hanya tinggal selangkah lagi menuju kesengsaraan ke-14. Dia memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan yang sebelumnya telah ditundukkan, api surgawi laut pedang kekacauan, dan beberapa api surgawi lainnya. Kekuatan 7 api surgawi kekacauan besar sangat dahsyat, bahkan Raja Mayat Air Hitam di luar dapat merasakan kekuatan api yang menakjubkan ini. Dalam keterkejutannya, ia melihat kekuatan api yang luar biasa menembus lapisan-lapisan ruang, mengalir ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, deru energi mayat gelap meletus, memukul mundur lautan api yang membinasakan itu. Di dalam ruang api surgawi Chaos Xuanming, Yang Xiaotian kembali mengenal 7 api surgawi Chaos Agung sebelum menariknya kembali. Ruang api surgawi Chaos Xuanming ini juga berisi formasi teleportasi spasial, tetapi setelah mempertimbangkannya, Yang Xiaotian tidak pergi. Sebaliknya, ia berencana untuk mengonsumsi beberapa buah dewa untuk diolah, menyempurnakan kekuatan surgawinya, dan kemudian menerobos ke alam tertinggi. Dengan munculnya Raja Iblis Yin Yang dan Raja Mayat Air Hitam satu demi satu, dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, Yang Xiaotian mulai berkultivasi dengan mengonsumsi buah-buah dewa dalam ruang api surgawi Chaos Xuanming. Sementara itu, Meng Bingsui dan Raja Ziyiteng menjaga Yang Xiaotian dengan ketat. Seiring berlalunya hari, dengan penyempurnaan berkelanjutan, kekuatan suci dalam diri Yang Xiaotian tumbuh semakin kuat. Akhirnya, setelah mencapai tahap puncak akhir dari lapisan ke-10 leluhur surgawi, ia tak mampu lagi menekan wilayahnya. Seketika, ia menyalurkan kekuatan surgawi untuk menghantam penghalang alam tertinggi. Ledakan, umumnya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang leluhur surgawi di puncak lapisan ke-10 untuk menembus penghalang alam tertinggi, tetapi di bawah kekuatan luar biasa Yang Xiaotian, penghalang itu langsung meledak. Seluruh tubuh Yang Xiaotian bergetar. Suara beresonansi bergema dari dalam dirinya. Gelombang energi yang kuat dan luar biasa melanda langit dan bumi. Saat Yang Xiaotian menerobos penghalang alam tertinggi, awan guntur segera terbentuk di atas, menyebar cepat ke segala arah. Awan guntur ini tidak hanya berwarna hitam, tetapi juga ungu, merah, dan bahkan emas yang tidak dapat dipahami. Awan guntur keemasan memancarkan kekuatan surgawi yang membuat jiwa seseorang bergetar. Di luar, masih merenungkan cara untuk membunuh Yang Xiaotian, Raja Mayat Air Hitam terkejut melihat tiba-tiba berkumpulnya awan guntur yang mengerikan di langit. Awan guntur keemasan. Cobaan surgawi macam apa ini? Siapakah yang menanggung kesengsaraan itu? Mungkinkah anak itu? Tetapi bagaimana mungkin anak itu, seorang leluhur surgawi, bisa memunculkan guntur kesengsaraan yang mengerikan seperti itu? Sementara dia tercengang, awan guntur yang mengerikan itu meluas beberapa kali lipat dalam sekejap, meliputi seluruh negeri kuno Blackwater. Mundur, cepat mundur. Raung Raja Mayat Air Hitam, terbang ke udara sambil melolong tajam. Di bawah lolongan tajam Raja Mayat Air Hitam, mayat kuno air hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi negara kuno air hitam melarikan diri dalam ketakutan.
Saat mayat kuno Blackwater yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, tiba-tiba, guntur kesengsaraan yang terkumpul di langit menyambar dengan keras, dan langit dan bumi sesaat menjadi terang dan redup, boom. Banyak mayat kuno Blackwater ditelan oleh guntur kesengsaraan yang mengerikan. Mayat kuno Blackwater yang tak terhitung jumlahnya diledakkan, dibakar, dan diubah menjadi abu. Menyaksikan hal itu, Raja Mayat Air Hitam meraung marah. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yang Xiaotian memilih untuk menerobos ke alam tertinggi di sini. Sementara dia meraung, guntur kesengsaraan kembali turun dari langit, kali ini lebih dahsyat, cahayanya meredupkan langit dan bumi. Berkali-kali guntur kesengsaraan jatuh tanpa henti, suatu tontonan yang menyilaukan. Awalnya dipenuhi oleh mayat kuno Blackwater, negara itu menyaksikan mereka perlahan menghilang di bawah kehancuran tanpa henti dari guntur kesengsaraan. Beberapa mayat kuno Blackwater baru saja muncul dari perairan hitam, hanya untuk disambut dengan guntur kesengsaraan yang turun. Guntur kesengsaraan ini, meskipun menakutkan, Yang Xiaotian dapat menahannya, tidak seperti mayat kuno air hitam. Di ruang api surgawi Chaos Xuanming, Yang Xiaotian membiarkan guntur kesengsaraan menyerangnya, menggunakannya untuk lebih menyempurnakan fisiknya. Setelah mencapai guntur kesusahan ke-10, Yang Xiaotian akhirnya memanggil kekuatan tubuh pedang primordial, kekuatan 24 lapis tubuh pedang primordial yang mengembun menjadi pilar pedang yang menjulang tinggi, langsung menyerang guntur kesusahan ke-10. Terdengarlah suara gemuruh. Guntur kesusahan ke-10 yang menyelimuti Yang Xiaotian hancur berkeping-keping. Namun seketika itu juga, guntur kesusahan ke-11 jatuh. Tetap saja, itu diledakkan oleh tubuh pedang primordial Yang Xiaotian. Akhirnya, hingga guntur kesengsaraan terakhir, Yang Xiaotian dengan santai meniupnya, berhasil melampaui kesengsaraan tertinggi. Sebelumnya, cobaan Yang Xiaotian adalah perjuangan hidup dan mati, yang setiap kali nyaris tak bisa bertahan hidup. Namun kini, ia mengatasinya tanpa harus menghadapi situasi hidup dan mati. Tidak lagi menghadapi ancaman kematian berkali-kali, bahkan sekalipun. Bukan karena guntur kesengsaraan itu tidak kuat, tetapi Yang Xiaotian telah mencapai tingkat teror yang tak terduga. Ambil saja guntur kesengsaraan terakhir sebagai contoh, Yang Xiaotian hanya memanggil cincin surgawi Phoenix Api Biru, yang kekuatannya sendiri telah menghancurkan guntur kesengsaraan terakhir. Setelah mengatasi guntur kesengsaraan, Yang Xiaotian duduk bersila, menyerap energi guntur kesengsaraan di langit dan bumi, menstabilkan wilayahnya. Sampai beberapa hari kemudian, keadaan sepenuhnya stabil, dan dia berhenti. Yang Xiaotian masih memiliki beberapa ramuan dewa berusia 70 juta tahun dan 2 ramuan dewa berusia 80 juta tahun, tetapi ia tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, ia mengaktifkan formasi teleportasi spasial dan meninggalkan ruang api surgawi Chaos Xuanming. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya muncul, mereka tiba di atas pegunungan di negara kuno Blackwater. Mayat kuno Blackwater yang sebelumnya padat kini tampak jarang. Namun, dari cakrawala yang jauh, di dalam perairan hitam tak berbatas, mayat kuno air hitam terus bermunculan. Pada saat ini, memperhatikan Yang Xiaotian dan yang lainnya, mayat kuno air hitam yang jauh menyerbu. Membunuh. Yang Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh. Seketika, Dewa Domain berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah mayat kuno air hitam yang mendekat. Zi Teng dan Meng Bingsui keduanya bertindak secara bersamaan. Yang Xiaotian juga mengaktifkan tubuh pedang primordial, dan dari atas kubah surga, dalam kehampaan, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menghujani bagaikan badai, meliputi area luas di sekitarnya. Ledakan. Di bawah ki pedang tanpa awal, mayat kuno air hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Yang Xiaotian melambung, tidak menuju ke luar negeri kuno air hitam, melainkan menuju ke bagian terdalam perairan hitam tanpa batas. Air hitam tak berbatas itu adalah sarang mayat kuno air hitam, dan dia merasakan energi air suci Dao Surgawi yang amat kuat di dalamnya, mungkin air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Saat mereka lewat, semua mayat kuno Blackwater disingkirkan. Dalam waktu singkat, mereka tiba di garis depan perairan hitam tanpa batas. Gelombang air hitam bergulung tanpa henti, sejauh mata memandang, dengan energi mayat gelap yang terus-menerus memancar dari permukaan. Energi mayat gelap ini sepenuhnya berbeda dari energi mayat gelap yang dipancarkan oleh mayat kuno air hitam, yang berkilau hitam. Air hitam, yang dikenal sebagai air paling beracun di dunia kuno, tidak berani dimasuki oleh siapapun kecuali mayat kuno air hitam.
Bab 1483, Inventaris Klan Mayat Kuno Blackwater yang tak terhitung puluhan ribu tahun. Namun, sementara yang lain tidak berani memasuki air gelap, Yang Xiaotian memiliki pohon Dewa Kematian. Selama bertahun-tahun, ia telah membudidayakan pohon Dewa Kematian dengan benda-benda purba, dan pohon itu telah lama tumbuh menjadi pohon Dewa Kematian purba. Ketika Yang Xiaotian memanggil pohon Dewa Kematian primordial, aura kematian primordial turun, membentuk penghalang kematian di sekitar Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Pada saat yang sama, di belakang Yang Xiaotian, tubuh leluhur klan naga kematian dalam tubuh surgawi naga primordial muncul, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan semua aura kematian gelap di sekitarnya sepenuhnya. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya hendak memasuki air gelap itu, mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam untuk menyerang mereka. Saat mereka bertiga hendak menyerang, Master Ding berkata, "Aku akan menangani ini." Master Ding melesat ke angkasa, seketika tubuhnya membesar 1000 kali lipat, tubuhnya menjadi sebesar air gelap tak berbatas, dan guntur kesengsaraan Dao Surgawi menghantam dengan ganas. Bang! Dengan kekuatan guntur kesengsaraan surgawi Dao milik Guru Ding, seluruh air gelap itu terlontar ke langit. Semua mayat kuno yang baru saja muncul dari air gelap diledakkan menjadi abu oleh Master Ding. Air gelap di permukaan disemburkan langsung ke dalam kubah surga. Akan tetapi, sebelum air gelap yang dahsyat itu jatuh, mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman untuk melanjutkan serangan mereka terhadap Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Cahaya Guru Ding melonjak saat guntur kesengsaraan dari 6 serangan penghancuran Dao terus membombardir. Permukaan air yang gelap itu diledakkan lagi. Namun, setelah memusnahkan mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya, saat air gelap belum surut, sekali lagi, mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalamannya. Master Ding dan Meng Bingsui, Zi Teng melanjutkan pemboman. Setiap serangan akan memusnahkan mayat-mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari air gelap. Jumlah serangan yang mereka lancarkan tak dapat mereka ingat lagi, dan akhirnya, tak ada lagi mayat kuno yang muncul dari kedalaman air gelap, tak ada pula yang muncul untuk menyerang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Awalnya, Yang Xiaotian khawatir Raja Mayat Air Hitam akan muncul. Namun, karena tidak melihat tanda-tanda kehadiran Raja Mayat Air Hitam, ia merasa lega dan, bersama semua orang, menerobos air gelap dan memasuki dasar air gelap itu. Penghalang kematian pohon Dewa Kematian terus berputar, melindungi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya dari energi mayat korosif tak berujung dari air gelap, tidak mampu menembus penghalang kematian ini. Energi mayat, begitu menyentuh penghalang kematian, terus-menerus dilahapnya. Setelah pohon Dewa Kematian primordial milik Yang Xiaotian melahap energi mayat, pohon itu tumbuh semakin hijau, menghasilkan satu buah Dewa Kematian demi satu. Setelah mencapai kedalaman 1000 kaki di bawah air yang gelap, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya melihat banyak istana dan kota berdiri di dasar air yang gelap. Dasar air yang gelap ini seperti dunia kecil, istana yang tak terhitung jumlahnya, kota yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kota-kota dan istana-istana, masih terdapat banyak sekali pasukan dan jenderal yang terbuat dari mayat-mayat kuno. Melihat kedatangan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, pasukan dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya dari mayat-mayat kuno menyerbu keluar dari kota-kota dan istana-istana. Namun, dengan kekuatan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya saat ini, bagaimana mungkin pasukan dan jenderal mayat kuno ini bisa melawan? Mereka semua diterjang oleh mereka. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menerobos sepanjang jalan, langsung menuju istana kerajaan klan mayat kuno air hitam. Di dalam istana kerajaan, terdapat banyak sosok yang kuat, beberapa bahkan lebih kuat dari para penguasa klan jahat. Akan tetapi, bahkan entitas ini tidak dapat melawan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Setelah serangkaian pemboman dan pembunuhan, Yang Xiaotian akhirnya mencapai depan istana kerajaan. Kelompok itu menyerang, menghancurkan bangunan megah istana kerajaan, dan mencapai gudang harta karun istana kerajaan. Yang Xiaotian dapat merasakan bahwa di dalam gudang harta karun itu, tidak hanya terdapat air suci Dao Surgawi yang kuat tetapi juga ki pedang Dao Surgawi yang luar biasa kuat. Jelas, ada beberapa prasasti pedang Dao Surgawi di dalamnya juga. Akan tetapi, kekuatan penghalang dari susunan besar di ruang harta karun istana itu luar biasa kuatnya, dan bahkan dengan kekuatan gabungan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, itu hanya menyebabkan cahaya penghalang itu bergetar hebat. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menyerang penghalang susunan besar di brankas harta karun,
Raja Mayat Air Hitam, di luar negara kuno Air Hitam, segera merasakannya. Mencari kematian. Geram Raja Mayat Air Hitam dengan marah di luar negeri kuno Air Hitam sambil membantai pasukan-pasukan dari tanah suci utama yang berkumpul. Ia naik ke langit dengan penuh kegilaan, mengabaikan pasukan-pasukan tanah suci itu, dan bergegas kembali ke air yang gelap. Akan tetapi, saat ia hendak kembali, ia dihalangi oleh ratusan master sekte dan leluhur. Raja Mayat Air Hitam, melihat ini, dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat, dan dengan kedua telapak tangannya, ia melesat dengan ganas ke arah para master sekte dan leluhur, minggir. Dengan raungan suaranya, dua telapak tangan mayat hitam yang besar membelah langit. Langsung menghancurkan para master sekte dan leluhur yang menghalanginya ke udara. Kekuatan telapak tangan yang besar menghantam tanah. Tanah hancur berkeping-keping. Energi mayat mengamuk dengan liar. Raja Mayat Air Hitam tidak berlama-lama, melanjutkan kecepatannya yang mengagumkan kembali ke air yang gelap. Meski jaraknya sangat jauh, Yang Xiaotian dapat merasakan kekuatan luar biasa dan tak terkalahkan dari Raja Mayat Air Hitam. Raja Mayat Air Hitam telah kembali, cepat. Teriak Yang Xiaotian sambil bersama rekan-rekannya menyerang gudang harta karun istana kerajaan dengan kekuatan penuh. Guru Ding langsung membakar 100 suap air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Di bawah kekuatan 100 suap air suci surgawi lapisan ke-6, cahaya Guru Ding menerangi dunia di bawah air gelap dengan cemerlang. Akhirnya, di bawah serangan kelompok yang luar biasa kuat, penghalang brankas harta karun istana kerajaan dipenuhi retakan halus. Tak seorang pun menyangka bahwa setelah hantaman sekuat itu, penghalang di ruang harta karun istana kerajaan tetap tidak akan hancur. Seketika, Guru Ding membakar 100 suap air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 dan kelompok itu melancarkan serangan lain yang amat kuat. Ini adalah 100 teguk terakhir air suci surgawi lapisan ke-6 yang dimiliki Yang Xiaotian. Akhirnya, dengan serangan lain yang luar biasa kuat dari kelompok itu, susunan besar brankas harta karun itu hancur total, dan susunannya hancur berantakan. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mendobrak pintu brankas. Saat pintu brankas itu terbuka, energi air suci Dao Surgawi mengalir keluar bagaikan tsunami. Sebelumnya, Yang Xiaotian tidak yakin itu adalah air suci surgawi lapisan ke-6, tetapi sekarang sudah sepenuhnya terkonfirmasi. Pada titik ini, Raja Mayat Air Hitam sudah bergerak menuju kembali ke negeri kuno Air Hitam, dengan cepat mendekati air yang gelap, dengan waktu tidak lebih dari 1/4 jam sebelum ia tiba, jadi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak ragu-ragu dan segera terbang ke bagian terdalam dari gudang harta karun. Air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 berada di bagian terdalam gudang harta karun. Mengenai harta karun lainnya di sepanjang jalan, Yang Xiaotian tidak peduli, karena tujuan utama memasuki brankas kali ini adalah untuk memperoleh air suci surgawi lapisan ke-6. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencapai bagian terdalam dari brankas harta karun, mereka akhirnya melihat air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 yang menggantung di ruang di bagian terdalam brankas harta karun. Sama seperti ketika Yang Xiaotian menemukannya di kota ruang waktu, setiap peletnya berbentuk kristal dan berkilau kemasan. Jumlahnya lebih dari 1000. Ini pasti persediaan yang dikumpulkan oleh klan mayat kuno Air Hitam selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian mengeluarkan vas batu giok dan mengumpulkan semua air suci Dao Surgawi lapisan ke-6, tidak tersisa setetes pun. Pada saat ini, mereka merasakan kehadiran Raja Mayat Air Hitam semakin dekat, hampir kembali ke air gelap tanpa batas. Yang Xiaotian memandang ke arah prasasti pedang Dao Surgawi tak jauh dari sana, prasasti pedang Dao Surgawi ini berjumlah lebih dari 20, namun hanya sekitar selusin ki pedang Dao Surgawi yang masih utuh. Sekarang, Yang Xiaotian hanya kurang selusin pedang Dao Surgawi ki untuk menembus lapisan ke-25 tubuh pedang primordial. Prasasti pedang Dao Surgawi ini cukup baginya untuk menerobos ke lapisan ke-25 tubuh pedang primordial. Bab 1484, Raja Mayat Air Hitam yang kabur. Yang Xiaotian mengerahkan kekuatan tubuh pedang primordial, mengirimkan sungai ki pedang yang melilit satu demi satu prasasti pedang Dao Surgawi. Bangkit! Saat sungai pedang ki membumbung tinggi, semua prasasti pedang Dao Surgawi tercabut. Yang Xiaotian menyimpan semua prasasti pedang Dao Surgawi ke dalam cincin naga kesengsaraan. Ketika Yang Xiaotian telah mengumpulkan semua prasasti pedang Dao Surgawi ke dalam cincin naga kesengsaraan, Raja Mayat Air Hitam akhirnya kembali ke air hitam. Ledakan. Blackwater Course King menerobos gelombang besar Blackwater, turun ke dasar laut. Pergi.
Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju pintu gudang harta karun. Saat mereka baru saja keluar dari pintu gudang harta karun dan terbang ke angkasa, mereka melihat Raja Mayat Air Hitam dengan cepat kembali untuk membunuh. Raja Mayat Air Hitam juga melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya muncul dari gudang harta karun di kejauhan, matanya berubah menjadi hijau tua, saat dia dengan ganas melancarkan serangan dengan kedua cakarnya ke arah mereka. Mati untukku. Suaranya sedingin es, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Belum pernah sebelumnya dia begitu marah, dan niat membunuhnya begitu kuat. Aku ingin mengubah kalian semua menjadi mumi. Master Ding terbang ke angkasa, bergabung dengan Meng Bingsui dan Zi Teng saat ketiganya menyerang bersama. Yang Xiaotian juga mengerahkan seluruh kekuatan 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang besar. Pada saat ini, kekuatan 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung meletus sepenuhnya. Tubuh 8 naga leluhur dari klan panjang melingkari langit dan bumi. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Kekuatan tubuh pedang primordial selanjutnya mengaktifkan susunan pedang seluruh istana kerajaan dan semua bangunan serta kota di sekitarnya. Pedang Qi melonjak keluar dari istana kerajaan, istana-istana, dan kota-kota. 8 naga leluhur secara bersamaan melancarkan serangan mereka. Di belakang Yang Xiaotian, 10 bayangan surgawi agung juga menyerang secara bersamaan. Kekuatan waktu abadi dan kekuatan takdir primordial menyerbu bagai tsunami dan menghantam Raja Mayat Air Hitam. Saat kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan, langit dan bumi bergetar. Riak terbentuk di angkasa. Seluruh ruang tampak terlipat ke dalam dirinya sendiri. Di bawah pengaruh kekuatan penghancurnya, istana-istana di sekitarnya runtuh dan lenyap. Blackwater berguncang hebat. Yang Xiaotian dan yang lainnya mundur. Jalan. Yang Xiaotian tidak tinggal diam dalam pertempuran, dan mereka melesat ke langit bersama rombongan. Mati untukku. Raja Mayat Air Hitam meraung marah, seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan surgawi, pemanggilan kematian kegelapan. Roh kematian gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menyerang Yang Xiaotian dan yang lainnya. Sementara itu, seluruh tubuh Raja Mayat Air Hitam memadukan aura gelap dan energi mayat menjadi pedang kematian gelap yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya. Namun, Yang Xiaotian dan yang lainnya menghancurkan roh kematian kegelapan dan pedang kematian secara langsung. Meskipun kekuatan Raja Mayat Air Hitam sangat mengerikan, menangkap Yang Xiaotian dan yang lainnya adalah hal yang mustahil. Kekuatan gabungan Yang Xiaotian dan yang lainnya telah melampaui kekuatan gabungan penguasa segala kejahatan dan iblis 10.000 kejahatan. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan yang lainnya berjuang keluar dari sarang air hitam, dengan Raja Mayat Air Hitam mengejar mereka. Yang Xiaotian dan yang lainnya keluar dari negara kuno Blackwater. Di luar negeri kuno Blackwater, pasukan dari berbagai tanah suci terus berdatangan, dan Meng Zongcheng, kepala keluarga Meng, melihat Yang Xiaotian dari jauh dan berseru dengan gembira, "Itu Tuan Kepala Naga. Semuanya, bergabunglah denganku untuk berjuang maju dan bertemu dengan Lord Dragonhead." Meng Zongcheng memimpin para ahli keluarga Meng maju dalam pertempuran. Raja Mayat Air Hitam tiba-tiba mengumpulkan energi mayat gelap di tubuhnya ke dalam sepotong zirah surgawi gelap, dan saat Raja Mayat Air Hitam mengenakan zirah surgawi gelap, seluruh kekuatan miliknya terkonsentrasi, dan seluruh auranya mulai membumbung tinggi. Tangannya mengumpulkan energi kematian, dan 2 tombak gelap muncul. Tombak-tombak gelap itu terjalin dengan rune Dao energi kematian. Tombak Dewa Kematian. Seru Zi Teng kaget. Tombak Dewa Kematian berasal dari kitab suci tertinggi, Kitab Suci Dewa Kematian, di dalam alam kematian. Kitab Suci Dewa Kematian telah hilang selama bertahun-tahun, namun Raja Mayat Air Hitam berhasil membudidayakan tombak Dewa Kematian. Mungkinkah kitab suci Dewa Kematian dari alam kematian ada di tangan Raja Mayat Air Hitam? Mati. Raja Mayat Air Hitam mengayunkan tangannya ke depan dengan ganas, dan tombak Dewa Kematian mengeluarkan suara ratapan, berputar saat ditembakkan secara eksplosif ke arah Yang Xiaotian. Dia tahu bahwa Yang Xiaotian adalah inti kelompok itu. Karena itu, ia berencana terlebih dahulu menyingkirkan Yang Xiaotian, yang merupakan orang terlemah di antara mereka. Akan tetapi, tepat saat tombak Dewa Kematian hendak menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah kekuatan telapak tangan bagaikan mimpi muncul dari kehampaan dan secara bersamaan menyerang tombak Dewa Kematian bersama dengan Meng Bingsui dan Zi Teng. Tombak Dewa Kematian hancur. Semua orang melihat seorang lelaki tua jangkung melangkah keluar dari kehampaan, dia tak lain adalah leluhur keluarga Meng. Tuan Leluhur. Itu Tuan Leluhur.
Para ahli keluarga Meng sangat gembira melihat leluhur mereka datang secara langsung. Pasukan besar dari berbagai tanah suci juga antusias dengan kedatangan leluhur keluarga Meng. Teman Yang, Nona Meng, apakah Anda baik-baik saja? Leluhur keluarga Meng menghampiri Yang Xiaotian dan bertanya dengan khawatir. Karena dia tidak dapat memastikan dengan pasti apakah Meng Bingsui adalah cucu keponakannya, dia tetap menyebut Meng Bingsui sebagai Nona Meng. Senior, kami baik-baik saja, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, tubuh Raja Mayat Air Hitam berkilauan dengan cahaya saat ia sekali lagi memanggil tombak Dewa Kematian dan melancarkan serangan ke arah kerumunan. Melihat ini, semua orang melawan Raja Mayat Air Hitam sekali lagi. Awalnya, kekuatan Raja Mayat Air Hitam menekan Yang Xiaotian dan yang lainnya, tetapi dengan penambahan leluhur keluarga Meng, situasinya mulai berbalik, memungkinkan Yang Xiaotian dan yang lainnya secara bertahap menekan Raja Mayat Air Hitam. Menyadari skenario itu, Raja Mayat Air Hitam meraung marah, tubuhnya mengembun. Tinggi aslinya mencapai 100 yard, setelah mengembun, tingginya hanya 50 yard. Akan tetapi, saat tubuhnya mengembun, kekuatannya justru meningkat, terjun ke dalam pertempuran sengit melawan Yang Xiaotian dan yang lainnya, membuatnya sulit dipisahkan. Setelah pertarungan yang panjang, Raja Mayat Air Hitam, yang merasa mustahil mengalahkan Yang Xiaotian, merasakan kedatangan lebih banyak ahli dari berbagai tanah suci, lalu meninju balik Yang Xiaotian dan yang lainnya sebelum berubah menjadi cahaya hitam dan lenyap dalam sekejap. Tak seorang pun menduga Raja Mayat Air Hitam akan tiba-tiba melarikan diri. Itu adalah teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan. Yang Xiaotian tercengang melihat Raja Mayat Air Hitam menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk melarikan diri. Bagaimana bisa Raja Mayat Air Hitam mengetahui teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan? Bukankah Guru Ding mengatakan bahwa hanya dia dan murid-muridnya yang mengetahui teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan? Bukan hanya Yang Xiaotian saja yang terkejut, bahkan Master Ding pun sangat tidak terduga. Nak, aku akan mengejarmu lagi. Lain kali aku datang, itu akan menjadi hari kematianmu. Dari cakrawala yang jauh, terdengar suara dingin dan menyeramkan dari Raja Mayat Air Hitam. Keluarga Meng mengerutkan kening melihat Raja Mayat Air Hitam melarikan diri, tetapi mengetahui bahwa bahkan gabungan kekuatan Mouj dan 4 Akademi Suci Agung tidak dapat membunuhnya saat itu, mereka sadar bahwa beberapa orang saja tidak mungkin membunuh Raja Mayat Air Hitam. Saat Raja Mayat Blackwater melarikan diri, pasukan mayat kuno Blackwater mundur bagaikan air pasang, kembali ke Blackwater yang tak terbatas. Menyaksikan pasukan mayat kuno Blackwater kembali ke kedalaman Blackwater, semua orang tak berdaya. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mendirikan Grand Array, sekali lagi menutup Blackwater yang tak terbatas. Akan tetapi, Raja Mayat Blackwater dan banyak penguasa mayat kuno Blackwater tidak mundur kembali ke Blackwater melainkan melarikan diri, sehingga menyegel Blackwater yang tak terbatas pun tampak tidak berarti apa-apa. Leluhur keluarga Meng menatap Blackwater yang tak berbatas, alisnya berkerut erat, Raja Mayat Blackwater yang melarikan diri tidak diragukan lagi merupakan ancaman yang signifikan. Bab 1485, Pertempuran Myriad Domain, Master of Myriad Domain. Sahabat Yang, Nona Meng, bagaimana kalau kalian bergabung dengan kami dan kembali ke keluarga Meng? Tanya leluhur keluarga Meng, sambil mengalihkan pandangannya dari air tanpa batas. Yang Xiaotian berpikir sejenak lalu mengangguk, baiklah. Setelah tiba di keluarga Meng, dia bisa memurnikan dan mengasimilasi obat surgawi 70 juta tahun dan 80 juta tahun yang dimilikinya, dan menggabungkan monumen pedang Tao surgawi yang baru diperolehnya. Leluhur keluarga Meng sangat senang ketika Yang Xiaotian setuju, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang membereskan istana-istana di area terlarang. Pada saat itu, teman Yang dan Nona Meng boleh tinggal di area terlarang. Istana-istana di daerah terlarang dekat dengan rumah guanya, dan itu juga merupakan tempat dengan energi spiritual terkaya di keluarga Meng, paling cocok untuk berkultivasi. Terima kasih, senior. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan tersenyum. Teman yang terlalu sopan. Leluhur keluarga Meng tertawa dan berkata, di masa depan, kau bisa menganggap keluarga Meng seperti rumahmu sendiri. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya menaiki pesawat ruang angkasa keluarga Meng dan kembali ke keluarga Meng bersama banyak anggota keluarga Meng. Pesawat ruang angkasa itu terbang cepat menuju markas keluarga Meng. Di pesawat ruang angkasa,
Yang Xiaotian mendengar beberapa leluhur keluarga Meng mendiskusikan perang Wan Yu. Perang Wan Yu. Yang Xiaotian tertarik. Dia pernah mendengar orang menyebut perang Wan Yu sebelumnya tetapi tidak pernah menyelidikinya. Leluhur keluarga Meng meratap, memang, perang Wan Yu. Perang Wan Yu tahun ini akan segera dimulai, sekarang semua wilayah dan Akademi Suci Utama sedang mempersiapkan diri secara intensif untuk perang Wan Yu. Saya tidak tahu banyak tentang perang Wan Yu, bisakah senior menjelaskannya kepada saya? Tanya Yang Xiaotian. Leluhur keluarga Meng menjelaskan, perang Wan Yu adalah pertempuran terbesar di alam bawah kita, yang diadakan di medan perang alam segudang. Banyak sekali ahli dari seluruh wilayah dan dunia besar akan berpartisipasi, termasuk saya. Saya juga akan berpartisipasi, begitu pula leluhur agung Akademi Suci Tao Surgawi Anda, Mo Wuj. Yang Xiaotian terkejut mendengar bahwa leluhur keluarga Meng dan orang lain seperti Mo Wuj akan berpartisipasi dalam perang Wan Yu. Lagi pula, mengingat status leluhur keluarga Meng dan Mo Wuj dari Akademi Suci Tao Surgawi, sangat sedikit hal yang bisa menarik minat orang-orang penting ini. Meskipun perang Wan Yu adalah pertempuran terbesar di alam bawah kita, perang ini diselenggarakan oleh alam atas. Pada saat itu, seorang utusan dari alam atas akan turun untuk membuka medan perang Myriad Realms. Setiap sesi perang Wan Yu memiliki hadiah yang sangat mengesankan. Leluhur keluarga Meng melanjutkan, akan ada hadiah pengobatan surgawi 90 juta tahun, bahkan pengobatan surgawi 100 juta tahun. Yang Xiaotian terguncang. Diselenggarakan oleh utusan alam atas. Hadiah pengobatan surgawi 90 juta tahun dan pengobatan surgawi 100 juta tahun. Tidak heran bahkan leluhur keluarga Meng, Mo Wuj, dan lainnya ingin bergabung dalam perang Wan Yu ini. Di alam bawah, menemukan pengobatan surgawi 90 juta tahun hampir mustahil, apalagi pengobatan surgawi 100 juta tahun. Hanya alam atas yang dapat memberikan pengobatan surgawi 90 juta tahun dan pengobatan surgawi 100 juta tahun sebagai hadiah. Selain hadiah pengobatan surgawi 90 juta tahun dan pengobatan surgawi 100 juta tahun, akan ada juga hadiah air suci Tao Surgawi lapisan 8 dan air suci Tao Surgawi lapisan 9. Tambah leluhur keluarga Meng. Air suci Tao Surgawi lapisan 8 dan air suci Tao Surgawi lapisan 9. Mata Yang Xiaotian menyala karena keinginan. Namun, untuk berpartisipasi dalam perang Wan Yu, alam atas menetapkan bahwa peserta harus berada di alam dominasi atau lebih tinggi, hanya para ahli di atas alam dominasi yang dapat memasuki medan perang alam segudang, ujar leluhur keluarga Meng. Yang Xiaotian tercengang. Di atas alam dominasi. Senior, kapan sesi perang Wan Yu ini akan diadakan? Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hanya tersisa 64 tahun. Leluhur keluarga Meng berpikir sejenak dan berkata, 64 tahun. 64 tahun. Yang Xiaotian memperkirakan kecepatan kultivasinya saat ini, dengan kecepatannya saat ini, masih sangat menantang untuk menerobos ke alam dominasi dalam lebih dari 60 tahun. Kecuali dia dapat menemukan obat surgawi 80 juta tahun yang cukup atau menemukan 2 tubuh naga leluhur lainnya. Apakah Raja Iblis Yin yang juga akan berpartisipasi pada saat itu? Tanya Yang Xiaotian. Raja Iblis Yin yang tidak ikut dalam perang Wan Yu yang lalu. Leluhur keluarga Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, karena Raja Iblis Yin yang telah muncul, dia seharusnya ikut serta. Kemudian dia menambahkan, Raja Mayat Air Hitam juga telah muncul, dan Raja Mayat Air Hitam juga harus berpartisipasi. Lagi pula, obat surgawi 100 juta tahun sulit ditolak oleh siapapun. Termasuk makhluk seperti Raja Mayat Air Hitam. Raja Mayat Air Hitam, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Selanjutnya, Yang Xiaotian bertanya lebih lanjut tentang aturan lain perang Wan Yu kepada leluhur keluarga Meng. Perang Wan Yu berlangsung selama 30 tahun. Begitu Anda memasuki medan perang Myriad Realms, Anda baru bisa keluar setelah 30 tahun. Alam atas menetapkan bahwa selama perang Wan Yu, jika seseorang dapat mencapai skor 100 juta poin, mereka dapat memohon kekuatan alam segudang untuk memberkati diri mereka sendiri, mengolah tubuh dewa terkuat, tubuh dewa alam segudang, ujar leluhur keluarga Meng. Tubuh dewa terkuat, tubuh dewa alam segudang. Yang Xiaotian sangat terguncang. Leluhur keluarga Meng kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, sangat sulit untuk mencapai 100 juta poin, dari zaman kuno hingga sekarang, selama begitu banyak sesi perang Wan Yu, belum pernah ada seorang pun yang mencapai 100 juta poin. Paling banyak hanya beberapa juta. Bahkan tidak sampai 10 juta.
Memasuki medan perang Myriad Realms, Anda hanya dapat memperoleh 1 poin dengan memburu binatang buas atau kontestan dari alam yang sama atau lebih tinggi. Misalnya, seorang ahli Sein lapisan pertama masuk, mereka harus memburu binatang buas dan kontestan lain di Sein lapisan pertama atau lebih tinggi untuk mendapatkan 1 poin. Kesulitannya dapat dibayangkan. Jika selama perang Wan Yu, seseorang dapat memanggil kekuatan alam segudang 2 kali, alam atas akan menganugerahkan gelar putra alam segudang. Ujar leluhur keluarga Meng. Dengan kata lain, seseorang harus mencapai 200 juta poin untuk menjadi anak alam segudang. Dari zaman dulu sampai sekarang belum ada yang mencapai 100 juta poin, apalagi 200 juta poin. Jika seseorang dapat memanggil kekuatan alam segudang untuk ketiga kalinya, alam atas akan menganugerahi mereka gelar penguasa alam segudang. Leluhur keluarga Meng berkata, selain itu, alam atas akan menghadiahi mereka dengan teknik kultivasi untuk memanfaatkan kekuatan alam segudang. Dengan mengolah keterampilan surgawi alam segudang ini dan mengaktifkan tubuh surgawi alam segudang, seseorang dapat memanggil kekuatan alam segudang. Yang Xiao Tian merasa tergerak secara emosional. Ia bisa membayangkan betapa mengerikannya memanfaatkan kekuatan alam segudang. Sebelumnya, ia bisa membunuh sosok kuat setingkat Marsekal Agung dari klan jahat dengan mengendalikan kekuatan asal pedang di dalam domain pedang. Kalau saat itu dia mampu mengendalikan kekuatan 1001 alam, bukankah dia pasti bisa membunuh penguasa segala kejahatan, penguasa iblis Yin Yang, dan makhluk sejenisnya. Setelah mengetahui tentang perang Wan Yu, Yang Xiao Tian kemudian bertanya tentang Chaos Divine Fire. Jika dia dapat memurnikan ramuan surgawi kesengsaraan ke-14, pertumbuhan pohon dewa dapat mempercepat kecepatan kultivasi tubuh dewanya. Jika tidak, hanya mengandalkan buah dewa yang dihasilkan dari pemberian ramuan surgawi tingkat 13 kesengsaraan dari pohon dewa akan mempersulit tubuh dewanya untuk menembus lapisan 25 sebelum mencapai alam dominasi. Mendengar pertanyaan Yang Xiao Tian tentang api surgawi kekacauan, leluhur keluarga Meng merenung, selain api surgawi kekacauan Xuanming, dunia kuno kita juga memiliki api surgawi kekacauan, tetapi berada di Akademi Suci Kuno. Itu dipegang oleh leluhur Akademi Suci Kuno. Dipegang oleh leluhur Akademi Suci Kuno. Yang Xiao Tian terkejut. Ya, di tangan leluhur Akademi Suci Kuno. Jika sahabat yang membutuhkannya, aku akan membantumu menanyakannya, kata leluhur keluarga Meng. Dia juga tahu tentang perseteruan Yang Xiao Tian dengan Akademi Suci Kuno. Jika Yang Xiao Tian bertanya langsung, Akademi Suci Kuno tentu tidak akan bersedia memberikannya, tetapi jika dia bertindak atas namanya, mungkin ada peluang. Bab 1486-13 Kesengsaraan Pil Pencerahan Tingkat Surgawi. Baiklah, kalau begitu, senior, tolong tanyakan atas nama saya syarat apa yang diminta Akademi Suci Kuno untuk melepaskannya, kata Yang Xiao Tian sambil menangkupkan tinjunya. Jika kita bisa melakukan transaksi ini, saya akan sangat berterima kasih. Leluhur keluarga Meng, melihat betapa pentingnya Yang Xiao Tian pada api surgawi kekacauan, mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan secara pribadi mengunjungi Akademi Suci Kuno dalam beberapa hari, untuk menemui leluhur dan membahas masalah ini. Yang Xiao Tian senang, terima kasih, senior. Leluhur keluarga Meng terkekeh, tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara keluarga. Karena perang Myriad Domains akan terjadi dalam 60 tahun ke depan, Yang Xiao Tian fokus berlatih, memahami prasasti pedang dao surgawi yang baru diperoleh di ruang rahasia pesawat ruang angkasa keluarga Meng. Pada saat semua orang kembali ke markas utama keluarga Meng, dia telah berasimilasi dan menyatukan ki pedang dao surgawi dari dua bagian prasasti pedang dao surgawi. Karena leluhur keluarga Meng mengeluarkan perintah sebelumnya, sekembalinya ke markas utama, beberapa istana di tanah terlarang keluarga Meng telah dipersiapkan, dan Yang Xiao Tian, bersama Meng Bingsui dan yang lainnya, pindah ke sana. Energi spiritual di tanah terlarang keluarga Meng memang sangat padat, termasuk yang paling terkonsentrasi di dunia kuno. Setelah menghadiri perjamuan penyambutan yang disiapkan oleh keluarga Meng, Yang Xiao Tian segera menjalani kultivasi tertutup untuk terus memahami dan menyatukan prasasti pedang dao surgawi yang telah diperolehnya. Sementara itu, leluhur keluarga Meng secara pribadi pergi ke Akademi Suci Kuno untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan api surgawi kekacauan. Baik Meng Bingsui dan Zi Yiteng, antara lain, mempercepat kultivasi dan pemulihan mereka untuk mempersiapkan perang Myriad Domains yang akan terjadi beberapa dekade kemudian. Pada saat itu, mereka juga akan berpartisipasi dalam perang Myriad Domains ini.
Medan perang Myriad Realms akan menjadi medan perang paling sengit, begitu memasukinya, seseorang harus menghadapi serangan dan pembantaian tanpa henti. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup. Bahkan penguasa wilayah seperti Ziyi Teng tidak yakin bisa bertahan hidup di medan perang Myriad Realms. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga tekun berkultivasi. Beberapa bulan kemudian, tepat saat Yang Xiaotian selesai memahami dan mengintegrasikan bagian ketujuh dari prasasti pedang Dao Surgawi, leluhur keluarga Meng kembali dari Akademi Suci Kuno. Yang Xiaotian dengan cemas bertanya saat melihat kembalinya leluhur keluarga Meng, "Senior, bagaimana kabarnya?" Sang leluhur, melihat mata Yang Xiaotian yang penuh semangat, merasa sedikit bersalah dan berkata, "Saya bernegosiasi cukup lama." Luo Tua setuju, tetapi dia menginginkan 100 pil pengukuhan Dao Surgawi kesengsaraan ke-14. Hanya dengan 100 pil pengukuhan Dao Surgawi kesengsaraan ke-14, dia akan bersedia melepaskan api surgawi nirvana kekacauannya. Api surgawi nirvana kekacauan juga merupakan salah satu dari 10 api surgawi kekacauan teratas di alam bawah. Ketika menyebutkan 100 pil pengukuhan Dao Surgawi kesengsaraan ke-14, sang leluhur tampak agak kesal. Bahkan jika seseorang menjelajahi seluruh alam di alam bawah, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menemukan 100 pil ini. Leluhur Akademi Suci Kuno, Luo Tua, jelas-jelas sedang menyulitkannya. Haruskah 100 pil pengukuhan Dao Surgawi kesengsaraan ke-14? Yang Xiaotian mengerutkan kening. Ya, dia mengatakan bahwa pil surgawi tingkat 13 kesengsaraan tidak dapat diterima, begitu pula pil lainnya, hanya pil penguat Dao, kata leluhur itu. Yang Xiaotian mulai merenung. Meskipun dia sudah berhasil masuk ke alam tertinggi, dia hanya bisa memurnikan pil pencerahan, dia tidak bisa memurnikan pil penguat Dao, karena pil tersebut adalah ramuan alam penguat Dao, dan dia harus masuk ke alam dominasi untuk bisa melakukannya. Tampaknya mustahil untuk mendapatkan api surgawi nirvana kekacauan dari leluhur Akademi Suci Kuno sekarang. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Terlebih lagi, saat ini dia tidak dapat memurnikan ramuan surgawi kesengsaraan ke-14. Senior, apakah kau tahu berita lain tentang api suci kekacauan di dunia Akademi Suci lainnya? Tanya Yang Xiaotian. Leluhur itu berpikir sejenak dan berkata, sejenis api surgawi angin guntur kekacauan telah muncul di dunia angin guntur, tetapi lokasinya berada di akhir kiamat, yang terlalu berbahaya. Bahkan leluhur Institut Suci Angin Guntur tidak dapat memasuki akhir kiamat. Akhir kiamat merujuk pada akhir tanah suci kiamat di dunia angin guntur. Akhir dari tanah suci kiamat merupakan tempat paling berbahaya di dunia angin guntur. Akhir kiamat, gumam Yang Xiaotian, lalu tersenyum, baiklah, aku mengerti. Terima kasih, senior, sudah memberitahuku. Leluhur keluarga Meng melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak perlu berterima kasih. Lalu ia bertanya, tapi, sahabat Yang, mengapa kau begitu bersemangat mencari api surgawi kekacauan? Api surgawi Chaos Nirvana, meskipun berada di tangan Luo Tua dari Akademi Suci Kuno, tidak dapat dikendalikan olehnya. Ketika mencoba menggunakannya untuk alkimia, apinya berkobar dan membakar semua ramuan menjadi abu. Inilah tepatnya mengapa Luo Tua bersedia berpisah dengan api surgawi Nirvana kekacauan. Jika bahkan Luo Tua tidak dapat mengendalikan api surgawi Nirvana kekacauan, apa gunanya bagi Yang Xiaotian? Melihat ekspresi bingung di wajah leluhur, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, senior, apakah Anda punya waktu nanti? Saya akan memurnikan ramuan, dan jika Anda punya waktu, silakan menonton. Alkimia, mengamati, meskipun kebingungan, sang leluhur memutuskan untuk tetap tinggal dan menonton. Yang Xiaotian, Meng Bingsui, Ziyi Teng, dan yang lainnya pergi ke daerah datar di tanah terlarang keluarga Meng. Leluhur keluarga Meng mengikutinya. Yang Xiaotian mengeluarkan setumpuk bahan obat setinggi gunung raksasa. Sang leluhur menatap tumpukan bahan-bahan yang menjulang tinggi di depannya dengan takjub. Apa yang direncanakan sahabat Yang? Lagi pula, bahan-bahan ini untuk menyempurnakan pil pencerahan, kan? Pil pencerahan adalah ramuan untuk alam dominasi. Sebagai seorang kultivator alam tertinggi, bagaimana sahabat Yang mendapatkan bahan-bahan untuk pil pencerahan? Apakah itu sebuah kesalahan? Tepat saat leluhur mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan, kekuatan api surgawi yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Yang Xiaotian. Api surgawi kekacauan pertama terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Api surgawi kepunahan, seru leluhur keluarga Meng. Namun kemudian, cahaya api surgawi di sekitar Yang Xiaotian meningkat,
dan api surgawi kekacauan kedua terbang keluar. Dewa api badai kekacauan. Leluhur itu terkejut. Segera setelah itu, api surgawi kekacauan ketiga muncul dari tubuh Yang Xiaotian. Naga primordial Chaos Api Surgawi. Berikutnya adalah api surgawi kekacauan keempat, api surgawi Roh Kudus primordial. Kemudian muncullah Chaos Divine Fire yang kelima, keenam, dan bahkan ketujuh. Raja Bintang Kekacauan Api Surgawi. Pedang Kekacauan Laut Api Surgawi. Api Surgawi Kekacauan Xuanming. 7 api surgawi kekacauan berkumpul di sekitar Yang Xiaotian, dan gelombang api kacau yang dahsyat meluap ke setiap sudut tanah terlarang keluarga Meng, bahkan membanjiri leluhur. Dia tercengang saat melihat 7 api surgawi kekacauan di depannya. 7 api surgawi kekacauan. Teman yang sebenarnya telah menaklukkan 7 api surgawi kekacauan. Di bawah kendali jiwa surgawi Yang Xiaotian, api dari 7 api surgawi kekacauan terkonsentrasi, menyelimuti sekumpulan bahan untuk menyempurnakan pil pencerahan. Ratusan jenis bahan beterbangan di udara di tengah api 7 api surgawi kekacauan, satu persatu berubah menjadi cairan obat paling murni. Tak lama kemudian, cairan obat mulai menyatu, memancarkan aroma ramuan yang memikat. Dalam sekejap, awan petir berkilauan di langit, dengan kilat menyambar satu demi satu. Setelah Yang Xiaotian melontarkan 13 sambaran petir kesengsaraan, sebuah pil pencerahan yang berkilau dan berkristal, memancarkan keharuman yang tak ada habisnya, muncul di hadapan leluhur keluarga Meng. Pil pencerahan ini memiliki 13 pola dao di permukaannya. Pil pencerahan tingkat surgawi 13 kesengsaraan. Bab 1487 menanyakan berita tentang pengobatan surgawi 80 juta tahun. Leluhur keluarga Meng menatap ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan di hadapannya, begitu gembira hingga dia kehilangan kata-kata. 13 kesengsaraan surgawi. Di masa lalu, keluarga Meng hampir menjelajahi dunia kuno untuk mencari ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan. Dan kini, ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan ada tepat di hadapannya. Dan itu baru dibuat, dengan aroma yang harum, harumnya tak terkira. Yang Xiaotian menatap leluhur keluarga Meng yang tampak bersemangat, yang tampak seperti anak kecil, dan tersenyum, ini pertama kalinya aku memurnikan ramuan pencerahan, jadi teknikku agak canggung. Butuh waktu agak lama, leluhur keluarga Meng hampir terpeleset. Ini dianggap panjang. Baru saja, sejak Yang Xiaotian memanggil 7 api surgawi kekacauan besar hingga saat ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan habis, hanya butuh waktu kurang dari 1/4 jam. Jika itu dianggap lama, bagaimana Dewa Kedokteran Bintang 19 dan Bintang 20 yang lain bisa bertahan? Banyak Dewa Pengobatan Bintang 19 dan Bintang 20 menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak mampu memurnikan bahkan satu pun ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan. Jika seorang Dewa Pengobatan dapat memurnikan satu ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan, itu sudah cukup baginya untuk berbangga diri seumur hidup. Pada saat ini, Yang Xiaotian menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk mengendalikan 7 api surgawi kekacauan besar guna memurnikan ramuan pencerahan lainnya. Dengan pengalaman sebelumnya, proses kali ini lebih cepat. Tak lama kemudian, ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan lainnya pun rampung. Tetap saja, jenis aroma harumnya sungguh harum sekali. Yang kedua, leluhur keluarga Meng menelan ludah, hanya merasa haus. Dia telah mempelajari teknik kultivasi keluarga Meng, yang dapat menimbulkan mimpi, tetapi pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Yang Xiaotian terus mengendalikan 7 api surgawi kekacauan besar untuk pemurnian. Tak lama kemudian, ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan ketiga muncul. Yang ketiga, gumam leluhur keluarga Meng, masih merasa seperti sedang bermimpi. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa teman yang begitu bersemangat menemukan api surgawi kekacauan. Jika dia menaklukkan Chaos Divine Fire jenis lain, bukankah teman yang akan mampu? Saat memikirkan ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 yang akan datang, leluhur keluarga Meng gemetar kedua tangan dan kakinya. Ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14. Jika dirilis, kekacauan apa yang akan ditimbulkannya di dunia 4 Akademi Suci Agung? Dia sudah bisa membayangkan betapa hebohnya dunia 4 Akademi Suci Agung saat itu, tergila-gila pada Yang Xiaotian, tergila-gila pada Yang Xiaotian. Pil yang tak mungkin diperoleh, mustahil dicari. Jika pada saat itu Yang Xiaotian benar-benar dapat memurnikan ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14, banyak sekali pembangkit tenaga listrik akan tergila-gila pada Yang Xiaotian.
Bahkan sekarang, sambil menyaksikan satu demi satu ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan keluar dari tangan Yang Xiaotian, dia sudah merasakan dorongan untuk berlutut memberi hormat di hadapan Yang Xiaotian. Apalagi ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14. Setelah memurnikan 10 ramuan pencerahan penuh, Yang Xiaotian akhirnya merasa jiwa surgawinya lelah. Meskipun dia telah menerobos ke alam tertinggi, dan kekuatan jiwa surgawinya terus meningkat, mengendalikan 7 api surgawi kekacauan besar sekaligus untuk memurnikan ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan masih menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa surgawi. Tepat ketika Yang Xiaotian berhenti untuk beristirahat, leluhur keluarga Meng memberi hormat kepada Yang Xiaotian. Leluhur keluarga Meng, seorang puncak lapisan ke-10 suci, saat ini, tengah bersujud pada Yang Xiaotian. Dengan wajah penuh ketulusan, bahkan beribadah. Coba pikirkan, di seluruh dunia, siapa lagi yang bisa memurnikan 10 ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan dalam satu hari? Dewa kedokteran bintang 20 mana yang bisa melakukannya? Tak seorang pun. Yang Xiaotian pantas mendapatkan penghormatan darinya. Senior, tidak perlu melakukan ini. Yang Xiaotian dengan cepat membantu leluhur keluarga Meng berdiri. Leluhur keluarga Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, teman yang layak mendapatkan penghormatanku. Kemudian dia berkata, jika sahabat yang membutuhkan bantuanku di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Yang Xiaotian menangkupkan tangannya dan berkata, bagus, terima kasih, senior. Beberapa saat kemudian, setelah kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian pulih, ia melanjutkan alkimia untuk memurnikan ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan. Oleh karena itu, di atas wilayah terlarang keluarga Meng, guntur kesengsaraan kerap kali muncul. Fenomena aneh di wilayah terlarang keluarga Meng membuat banyak ahli keluarga Meng waspada. Apa? Guntur kesengsaraan sering muncul di atas area terlarang keluarga Meng. Meng Zongcheng tercengang mendengar laporan dari para leluhur. Ya, dan itu dekat rumah gua tuan leluhur, kata seorang tetua keluarga Meng. Meng Zongcheng bingung, guntur kesengsaraan sering muncul di dekat rumah gua tuan leluhur. Hubungan macam apa ini? Karena penasaran, dia memimpin sekelompok besar tetua keluarga Meng untuk terbang menuju wilayah terlarang keluarga Meng. Namun, begitu tiba di area terlarang keluarga Meng, ia mendengar suara leluhur keluarga Meng, area terlarang sudah aman, kalian tidak perlu masuk. Dan, mengenai masalah hari ini, sampaikan perintah agar tidak ada yang boleh menyebarkannya. Jika tidak, hukuman berat akan dijatuhkan. Meng Zongcheng dan para tetua keluarga Meng tiba-tiba berhenti, tampak terkejut ke arah rumah gua leluhur keluarga Meng. Baik, tuan leluhur. Akhirnya, Meng Zongcheng adalah orang pertama yang bereaksi, menjawab dengan hormat. Kalian semua boleh mundur. Suara leluhur keluarga Meng terdengar lagi. Meng Zongcheng dan yang lainnya dengan cepat dan hormat mundur. Setelah kembali ke aula, mereka melihat guntur kesengsaraan di langit di atas area terlarang keluarga Meng masih terus muncul tanpa henti. Mungkinkah tuan leluhur sedang memurnikan pil? Sudah bertahun-tahun sejak tuan leluhur terakhir kali membuat tungku alkimia. Seorang tetua berbicara di sebelah Meng Zongcheng. Meng Zongcheng juga bingung. Leluhur mereka tidak pernah membuat pil selama bertahun-tahun, mengapa tiba-tiba tertarik pada alkimia? Atau mungkin, itu bukan leluhur mereka. Apa yang tidak diharapkan oleh Meng Zongcheng dan para ahli keluarga Meng adalah bahwa guntur kesengsaraan di atas area terlarang keluarga Meng berlangsung selama lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya berhenti. Itu berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Di dalam area terlarang keluarga Meng, Yang Xiaotian terduduk dengan berat di tanah, menyeka keringat di dahinya, wajahnya penuh kelelahan, karena dia akhirnya selesai mengolah semua ramuan selama 2 bulan ini. Total lebih dari 2.000 ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan. Bagi Yang Xiaotian, lebih dari 2.000 ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan ini tidaklah banyak, lagi pula, beginilah cara dia menyempurnakannya selama bertahun-tahun. Namun, leluhur keluarga Meng benar-benar terkejut melihat lebih dari 2.000 ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan, jantungnya berdebar tak terkendali seperti kuda yang lepas kendali. Meskipun sebelumnya mereka telah bertukar beberapa pil surgawi ke-11 kesengsaraan dengan Yang Xiaotian, namun yang ada di hadapannya sekarang adalah pil pencerahan surgawi 13 kesengsaraan. Pil surgawi ke-11 kesengsaraan hanyalah air mata air, sedangkan ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan di hadapannya adalah nektar giok sejati. Yang Xiaotian mempersembahkan 200 ramuan pencerahan surgawi 13 kesengsaraan kepada leluhur keluarga Meng,
yang buru-buru menolak, sahabat Yang, ini tidak benar. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, senior, jangan sungkan. Kita semua keluarga di sini. Aku sudah merepotkanmu di keluarga Meng selama berhari-hari. Sudah sepantasnya aku meminta bantuan senior untuk mencari informasi. Akhirnya, leluhur keluarga Meng menerima ramuan itu, sambil menepuk dadanya, sahabat Yang, katakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Meng, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, untuk membantumu. Saya ingin meminta bantuan senior untuk menanyakan kabar tentang air suci surgawi Dao lapisan ke-6 atau ke-7, dan ramuan surgawi 80 juta tahun, kata Yang Xiaotian. Leluhur keluarga Meng terkejut, lalu dia tersenyum kecut, air suci surgawi Dao lapisan ke-6 mungkin cukup mudah untuk ditanyakan, tetapi air suci surgawi Dao lapisan ke-7 dan ramuan surgawi 80 juta tahun, itu akan sulit. Bab 1488, Avatar Hukum Dao Surgawi Wuji. Leluhur keluarga Meng tak kuasa menahan diri untuk berkata, sahabat Yang, air suci surgawi lapisan ke-6 mudah didapatkan, tetapi air suci surgawi lapisan ke-7 dan ramuan surgawi 80 juta tahun sulit didapatkan, dan harga air suci surgawi lapisan ke-7 terlalu tinggi. Yang Xiaotian tersenyum, tidak apa-apa, senior, bantu saja aku menanyakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh orang menyelidiki dengan segenap kekuatan mereka sekarang. Setelah itu, Yang Xiaotian melanjutkan pengasingannya, mulai memahami dan menyatu dengan tablet pedang Dao Surgawi yang tersisa. Saat Yang Xiaotian terus-menerus memahami dan menyatu dengan tablet pedang Dao Surgawi, ki pedang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ki pedang primordial memenuhi seluruh istana. Dan ki pedang primordial tidak hanya merasuki pilar-pilar utama dan dinding istana tetapi bahkan menyatu dengan air dan bunga-bunga di dalam istana. Ketika ki pedang primordial ini menyatu dengan bunga-bunga istana, bukan saja bunga-bunga itu tidak hancur, tetapi juga tumbuh lebih subur dan subur. Pedang ki primordial Yang Xiaotian tidak hanya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi tetapi juga vitalitas yang melonjak. Ketika Yang Xiaotian memahami dan menyatu dengan bagian terakhir dari tablet pedang Dao Surgawi, pedang ki primordial yang menyelimuti seluruh tubuhnya melonjak seketika, membentuk badai pedang ki yang dahsyat, menyapu seluruh tanah terlarang keluarga Meng, dan mencapai kubah surga. Kekuatan badai ki pedang sungguh mengerikan, namun tempat-tempat yang tersapu badai tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Yang Xiaotian duduk bersila, seluruh keberadaannya tampaknya lenyap, hanya menyisakan ki pedang primordial, mengubah seluruh dirinya menjadi ki pedang primordial. Pada saat ini, tubuh pedang primordialnya akhirnya berhasil menembus lapisan ke-25. Lapisan ke-25 ki pedang primordial, di bawah kendalinya, berubah sesuai keinginannya, menyatu dengan bumi, dengan pegunungan, dan bahkan diam-diam melewati larangan di tempat terlarang keluarga Meng. Dengan meresapnya ki pedang primordial, segala sesuatu dalam tanah terlarang keluarga Meng muncul dalam pikiran Yang Xiaotian. Lapisan ke-25 ki pedang primordial dapat mengabaikan pertahanan fisik apapun. Saat itu, tidak ada pertahanan fisik yang dapat menahan ki pedang primordial. Setelah beberapa waktu, Yang Xiaotian akhirnya berhenti berkultivasi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengolah tubuh pedang primordial hingga lapisan ke-26, sambil berpikir dalam hati bahwa lapisan ke-25 ki pedang primordial dapat mengabaikan pertahanan fisik apapun. Kekuatannya mengerikan, dan jika dia berhasil menembus lapisan ke-26, dia akan menjadi lebih tak terkalahkan. Kamu baru berada di alam tertinggi sekarang, alammu tidak akan mampu mengimbangi, dan jika tubuh pedang primordial menembus lapisan ke-26, kamu tidak akan mampu mengendalikannya. Pada saat itu, ki pedang mungkin akan berbalik menyerang, yang tidak akan baik untukmu. Master Ding berkata, sebaiknya kamu menembus ke dominator terlebih dahulu, baru kemudian mengolah tubuh pedang primordial hingga lapisan ke-26. Apakah hal yang sama berlaku untuk tubuh surgawi lainnya? Tanya Yang Xiaotian. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk tubuh surgawi lainnya, jawab Guru Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian melupakan pikirannya sebelumnya. Pertempuran wilayah tak terbatas sudah dekat. Awalnya, ia bermaksud memaksimalkan beberapa tubuh surgawi, mengolahnya semaksimal mungkin untuk mengisi celah kekuatan, tetapi tampaknya metode ini tidak akan berhasil. Saat kau mencapai medan perang Myriad Realms, jika kau mampu membangkitkan kekuatan Myriad Domains pada dirimu, kembangkan tubuh surgawi terkuat, tubuh surgawi Myriad Realms, bahkan penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin Yang pun akan kesulitan melukaimu, ujar Master Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Itu akan menjadi 1 miliar poin kontribusi.
Tuan Ding, dengan kekuatanku saat ini, apakah ada harapan untuk mendapatkan 1 miliar poin kontribusi jika aku memasuki medan perang Myriad Realms? Tanya Yang Xiaotian. Meskipun kekuatanmu melawan langit, mencapai 1 miliar poin kontribusi tetaplah tantangan. Peluangnya paling besar 50%, kata Master Ding. 50%. Yang Xiaotian terkejut, karena awalnya ia mengira ia memiliki harapan penuh bukan hanya untuk mencapai 1 miliar poin kontribusi, tetapi mungkin bahkan 2 miliar. Namun, jika Anda berhasil mengolah semua tubuh surgawi hingga lapisan ke-25 dan tiba-tiba mendominasi setelahnya, maka ada 90% harapan untuk mencapai 1 miliar poin kontribusi, ujar Master Ding. Untuk mencapai 2 miliar poin kontribusi, Anda harus mengembangkan rupa Dharma langit dan bumi yang terkuat, tambah Master Ding. Di alam tertinggi, seseorang dapat mengolah rupa Dharma langit dan bumi. Seperti halnya takdir surgawi, rupa Dharma langit dan bumi memiliki lapisan dari 1 hingga 9, dan di luar lapisan ke-9 adalah primordial. Yang Xiaotian memiliki 15 takdir kehidupan primordial. Aspek Dharma dunia purba, gumam Yang Xiaotian. Dalam pemahaman Yang Xiaotian, aspek Dharma langit dan bumi yang terkuat adalah aspek Dharma dunia purba. Namun, Guru Ding berkata, rupa Dharma langit dan bumi yang paling kuat yang ada sebenarnya bukanlah yang primordial, di atas primordial, ada yang tanpa batas. Kemiripan Dharma langit dan bumi yang tak terbatas. Yang Xiaotian kebingungan. Benar, itu memang rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas, kata Guru Ding dengan ekspresi serius, rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas adalah yang terkuat yang pernah ada, meskipun belum pernah muncul di alam bawah selama berabad-abad, oleh karena itu orang-orang menganggap purbakala sebagai yang terkuat. Rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas, kekuatannya tak terbatas, tak terhingga. Sekalipun kau bertempur hingga akhir zaman, kekuatan rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas takkan pernah habis. Yang Xiaotian tercengang. Bertempur hingga akhir zaman, namun tenaga tak pernah habis. Betapa menantangnya hal ini. Engkau memiliki 2 jiwa bela diri dan 2 keilahian, dan seiring waktu, engkau masih dapat mengolah 2 rupa Dharma langit dan bumi, tetapi untuk mengolah rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas, diperlukan fondasi yang lebih kokoh, kata Master Ding. Saat ini, 10 tubuh surgawi agung kalian belum semuanya mencapai lapisan ke-25, dan jika kalian gegabah memadatkan rupa Dharma langit dan bumi, yang paling parah yang kalian padatkan hanyalah rupa Dharma dunia purba, tegas Guru Ding. Dari makna yang disampaikan oleh Guru Ding, Yang Xiaotian mengerti bahwa untuk memadatkan rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas, yang terbaik adalah mengolah semua 10 tubuh surgawi agungnya saat ini hingga lapisan ke-25. Jika memungkinkan, kau bisa mengolah tubuh surgawi matahari. Saran Guru Ding, pohon surgawi matahari adalah salah satu pohon surgawi terkuat di dunia, dan mengolah tubuh surgawi matahari dapat membantumu merebut pohon surgawi matahari di masa depan. Tubuh surgawi surya, gumam Yang Xiaotain, mengingat bahwa ia perlu menemukan buah surgawi surya untuk berhasil. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, ia juga telah mencari buah dewa matahari, tetapi buah dewa matahari sangat sulit ditemukan dan dikumpulkan. Jika engkau mengolah 10 tubuh surgawi agung hingga lapisan ke-25, lalu mengolah tubuh surgawi surya, maka engkau dapat berharap untuk mengolah 2 rupa Dharma langit dan bumi yang tak terbatas, ujar Master Ding. Dan jika aku mengolah 2 rupa Dharma langit dan bumi tanpa batas, bisakah aku mencapai 3 miliar poin kontribusi di medan perang alam segudang? Tanya Yang Xiaotian. Berpartisipasi dalam pertempuran domain tak terbatas juga untuk mendapatkan air suci Dao Surgawi lapisan ke-8, ke-9, dan pengobatan surgawi 100 juta tahun, tetapi tujuan utamanya adalah menjadi penguasa domain segudang. Jika kau mampu mengolah 2 rupa Dharma langit dan bumi tanpa batas, maka mungkin ada harapan untuk 3 miliar poin kontribusi, kata Master Ding, tapi itu hanya harapan. Jika kau tak mampu mengolah 2 rupa Dharma langit dan bumi tanpa batas, maka kau tak akan punya 1% pun peluang. Kemudian dia melanjutkan, di medan perang Myriad Realms, para binatang ganas itu memiliki garis keturunan yang sangat kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Tidak mudah mengalahkan mereka di seluruh alam. Oleh karena itu, 2 rupa Dharma langit dan bumi tanpa batas, ditambah 2 cincin surgawi 90 juta tahun milikmu, diperlukan untuk harapan. Yang Xiaotian mengangguk. Tampaknya, untuk merebut kekuasaan atas Myriad Domains, memang diperlukan usaha. Tetapi buah dewa matahari terlalu sulit ditemukan, kata Yang Xiaotian.
Mengolah tubuh surgawi matahari tidak selalu membutuhkan buah surgawi matahari, kata Master Ding.